Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini Bu Baiti ingin memaparkan tentang limit tak hingga, di mana limit tak hingga ini sudah disinggung di kelas 11 oleh Bapak Ibu guru yang ada di kelas 11. Untuk yang di kelas 12 ini kita mempelajari tentang konsep dari limit tak hingga itu sendiri dan bagaimana cara menentukan limit tak hingga baik untuk fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri. Nah, konsep limit fungsi menuju ke tak hinggaan atau biasa kita sebut dengan limit fungsi tak hingga, konsep dasarnya apa? Sehingga kita bisa menentukan limit tak hingga dari sebuah fungsi aljabar maupun trigonometri. Nah, di sini nanti saya akan kupas kenapa harus menggunakan pangkat tertinggi untuk menyelesaikan limit fungsi menuju ke tak hinggaan. Nah, sekarang perhatikan grafik ini. Nah, perhatikan dari grafik ini. Grafik ini adalah fungsi fx sama dengan 1/x. Nah, untuk membuktikan ini silahkan kalian gunakan GeoGebra untuk membuat grafik yang ada di di GeoGebra fx sama dengan 1/x, sehingga nanti bentuknya gambarnya akan seperti ini. Nah, kita akan menentukan nilai limit fungsi menuju ke tak hinggaan untuk fx sama dengan 1/x. Di sini kita nanti akan menentukan ketika x-nya semakin mendekati bilangan yang sangat besar, fx ini nanti akan mendekati berapa? Kita lihat di sini. Nah, ketika kita ambil x-nya 1, maka fx-nya ini nilainya adalah 1 dibagi 1, yaitu 1. Kemudian ketika x-nya 10, nilainya fx itu adalah 1 dibagi 10 sama dengan 0,1. Ketika x-nya di sini 100, maka nilai fx-nya 0,01. Ketika x-nya ini 1000, maka fx-nya 0,001. Ketika x-nya itu 10.000, maka fx-nya 0,0001. Ketika x-nya 100.000, maka fx-nya 0,00001. Ketika x-nya 1 juta, maka fx-nya adalah 0,000001. Lah dari tabel ini kita bisa perhatikan ketika x-nya ini mendekati bilangan yang semakin besar, 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, dan semakin ke sini akan mendekati bilangan yang sangat besar yang kita simbolkan dengan tak hingga, maka fx-nya di sini akan mendekati siapa? Kita lihat 1, 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001 ini semakin mendekati bilangan 0. Jadi di sini grafik ini ketika x-nya mendekati bilangan yang sangat besar, maka fx-nya ini nanti akan mendekati 0. Nah, perhatikan garisnya ya. Saya ulangi garisnya. Ketika x-nya mendekati bilangan yang sangat besar, nih, maka fx-nya mendekati 0. Saya ulangi lagi, ketika x-nya mendekati bilangan yang sangat besar, semakin ke sana x-nya, maka fx-nya itu akan semakin mendekati 0 nih. Nah, dari sini, dari tabel, itu bisa terlihat bahwa ketika nilai x-nya itu semakin besar, maka nilai fx-nya semakin mendekati 0. Ya, ketika x-nya semakin besar, fx-nya ini akan semakin mendekati 0. Nah, dari sini x mendekati bilangan yang sangat besar, maka fx-nya akan mendekati 0. Secara matematis nanti kita akan simbolkan ini dengan limit. Ya, bilangan yang sangat besar yang sudah disinggung di atas tadi itu kita simbolkan dengan tak hingga. Jadi tak hingga itu bukanlah sebuah bilangan, tetapi tak hingga itu adalah sebuah simbol bilangan. Jadi kita nggak boleh menjumlahkan, mengurangi, mengalikan, dan sebagainya ditulis. Misalkan tak hingga ditambah tak hingga sama dengan 2 tak hingga, itu tidak boleh. Nah, dari gambar ini tadi, dari tabel ini tadi, bisa kita tuliskan secara matematis bahwa limit x mendekati tak hingga dari 1/x itu sama dengan 0.
Lah ini bisa kita katakan ketika X mendekati bilangan yang sangat-sangat besar, maka 1/X-nya akan mendekati 0. Nah, kita sudah punya ini dulu. Untuk menentukan limit tak hingga kita sudah punya ini dulu. Ya, limit X mendekati tak hingga dari 1/X itu sama dengan 0. Ini nanti kita mau pakai untuk menentukan limit tak hingga. Terus, untuk konsep limit fungsi menuju tak hinggaan itu sendiri, ya, perhatikan nilai yang sudah kita dapatkan di depan tadi, yaitu nilai dari limit X mendekati tak hingga dari 1/X sama dengan 0. Lalu bagaimana jika ada soal limit X mendekati tak hingga dari 1/X kuadrat? Ya, kita menggunakan sifat limit yang sudah kita pelajari di kelas 11. Pangkatnya kita keluarkan sehingga bentuknya seperti ini. Pangkatnya jadi 1/X pangkatkan 2. Kemudian limitnya masuk menurut sifat dari sebuah limit. Limit X mendekati tak hingga dari 1/X pangkatkan 2. Sehingga didapatkan, ini tadi kita sudah dapatkan dari yang depan tadi bahwa limit X mendekati tak hingga dari 1/X itu adalah 0. Maka di sini 0 kuadrat itu nilainya adalah 0. Nah, dari ini bisa kita lihat bahwa limit X mendekati tak hingga dari 1/X kuadrat itu adalah 0. Kemudian yang kedua, misalkan ada limit X mendekati tak hingga dari min 3/X pangkat 4, itu nilainya berapa? Sama, min 3 bisa kita keluarkan karena dia konstanta, koefisien. Min 3 kalikan limit X mendekati tak hingga dari 1/X pangkat 4. Kita perhatikan di sini. Pangkatnya bisa kita keluarkan. Kemudian limitnya bisa kita masukkan. Sehingga seperti ini. Kemudian nilai limitnya ini adalah 0. Sehingga didapatkan min 3 dikalikan 0 pangkatkan 4 sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita tuliskan limit X mendekati tak hingga dari min 3/X pangkat 4 sama dengan 0. Nah, kita sudah dapatkan dua ini. Nah, kita nanti analogkan dengan semua bentuk yang seperti ini. Limit X mendekati tak hingga dari 1/X kuadrat sama dengan 0. Limit X mendekati tak hingga dari min 3/X pangkat 4 sama dengan 0. Lalu, kita akan menentukan nilai limit tak hingga. Nah, seperti halnya dengan fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri, untuk menentukan limit tak hingga, itu juga menggunakan cara yang dasar yaitu substitusi langsung. Setelah kita substitusikan, nanti ada dua bentuk, yaitu bentuknya bisa tentu dan bisa tak tentu. Nah, di sini bentuk tak tentu itu untuk yang mau kita bahas itu bentuknya adalah tak hingga per tak hingga sama tak hingga min tak hingga. Bentuknya seperti itu. Ketika kita substitusikan bentuknya dua ini berarti ini masuk dalam bentuk tak tentu. Kita lihat untuk bentuk tak tentu, untuk limit tak hingga, bagaimana caranya kita bisa menentukan nilai limitnya? Yang pertama, kita bisa membagi dengan pangkat tertinggi. Yang kedua, kita bisa kalikan dengan sekawan. Nah, untuk contohnya yang substitusi langsung, perhatikan betul ya ini. Contohnya, untuk limit X mendekati tak hingga dari akar 3X ditambah 4 ditambah akar 2X dikurangi 1 sama dengan tak hingga. Kenapa? Kita lihat. Tak hingga tadi simbol dari apa toh? Tak hingga itu adalah simbol dari bilangan yang sangat besar. 3 kali bilangan yang sangat besar pastilah tambah bilangan yang sangat besar. Masih ditambah 4. Maka dia juga bilangan yang sangat besar. Diakarkan dari bilangan yang sangat besar, hasilnya pasti juga bilangan yang sangat besar. Ditambah 2 kali bilangan yang sangat besar. Di sini 2 kali bilangan yang sangat besar dikurangi 1 ya masih bilangan yang sangat besar. Akar dari bilangan yang sangat besar ya masih bilangan yang sangat besar. Jadi bilangan yang sangat besar ditambah dengan bilangan yang sangat besar pastilah masih bilangan yang sangat besar. Ini bukan bilangan ya, simbol bilangan. Simbol bilangan yang sangat besar. Nah, ini yang kesalahan kadang dilakukan oleh siswa. Perhatikan. Bilangan yang sangat besar itu tadi kita simbolkan dengan tak hingga tidak boleh dioperasikan ditulis seperti ini. 3 kali tak hingga ditambah 4. 2 kali tak hingga dikurangi 1 itu tidak boleh karena dia bukan bilangan, dia hanya sebuah simbol bilangan. Ini salah. Jadi kita masukkan aja langsung seperti ini tanpa harus menulis di dalam. Ya. Kemudian
Bagaimana cara menentukan limit tak hingga ketika kita ketemu dengan bentuk tak tentu? Kalau yang tadi bentuk tentu kita masukkan, sudah ketemu nilainya tak hingga. Nah, sekarang bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu yang mau kita bahas yaitu tak hingga dibagi tak hingga atau tak hingga dikurangi tak hingga. Nah, yang pada bagian pertama ini kita akan membahas ketika kita ketemu bentuk tak hingga per tak hingga, yaitu dengan cara membagi dengan pangkat tertinggi. Ya, kalau kita substitusikan, kita ketemu tak hingga per tak hingga, bentuknya tak hingga per tak hingga, maka kita selesaikan dengan membagi pangkat tertinggi. Itu yang perlu kalian perhatikan. Nah, dari modul sudah di sana bagaimana cara mencari nilai limit menggunakan pembagian pangkat tertinggi sehingga didapatkan kesimpulan seperti ini. Yang pertama, ketika pangkat tertingginya yang atas itu lebih kecil dari yang bawah, maka nilai limitnya adalah 0. Ketika pangkat tertinggi yang atas ini sama dengan yang bawah, maka nilainya adalah koefisien dari pangkat tertinggi pembilang dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi penyebut. Kemudian ketika pangkat tertinggi yang atas itu lebih besar dibanding yang bawah, maka hasilnya tak hingga. Satu contoh kita mau membuktikan bahwa ketika pangkat tertinggi yang atas itu lebih besar dari yang bawah, hasilnya tak hingga. Perhatikan. Limit X mendekati tak hingga dari 3X pangkat 3 ditambah X ditambah 1 dibagi dengan X kuadrat min 2. Kita lihat yang atas. Pangkat tertingginya berapa? Oke, pangkat tertingginya adalah 3. Pangkat tertinggi yang bawah berapa? Oke, pangkat tertingginya adalah 2. Sehingga pangkat tertinggi dari fungsi ini berapa? Oke, 3. Sehingga kita bagi dengan X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 3. Ini tidak boleh hanya dituliskan 1. Sini langsung dituliskan dibagi X pangkat 3 gitu, tidak boleh. Jadi yang atas harus ditulis sendiri dibagi X pangkat 3, yang bawah juga harus ditulis sendiri yaitu dibagi X pangkat 3. Sehingga ini kita dapatkan 3X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 itu hasilnya 3 ditambah 1 per X pangkat 2 ditambah 1 per X pangkat 3 dibagi dengan 1 per X dikurangi 2 per X pangkat 3. Limitnya kita masukkan sehingga ketemu bentuk seperti ini. Nah, limitnya ini nilainya 3, limitnya ini nilainya 0, limitnya ini nilainya 0. Ini limitnya nilainya 0, ini juga 0. Lah, dari sini kita dapatkan 3 dibagi 0. Lah, 0 di sini bukanlah 0. Tetapi mendekati 0 karena ini merupakan nilai dari limit. Lah, limit ini artinya adalah mendekati. Berarti di sini bukan 0 tapi mendekati 0. Sehingga 3 dibagi dengan bilangan yang mendekati 0 pastilah hasilnya bilangan yang sangat besar. Sehingga kita simbolkan dengan tak hingga. Lah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa limit X mendekati tak hingga dari 3X pangkat 3 ditambah X ditambah 1 per X pangkat 2 dikurangi 2, di mana pangkat tertingginya yang atas itu lebih tinggi dibanding yang bawah, maka hasilnya tak hingga. Sesuai dengan apa yang sudah ada di modul yang sudah kita simpulkan di sana. Kemudian, bagaimana kalau kita menemukan bentuk yang menggunakan akar? Nah, ini terkadang yang kalian bingungkan ketika sudah bertemu dengan akar. Kita perhatikan di sini X-nya. Lah, di sini X-nya, yang bawah juga variabelnya X di sini, X mendekati tak hingga. Kita perhatikan yang atas. Yang atas pangkat tertingginya berapa? 1, oke. Yang bawah pangkat tertingginya berapa? Nah, ada yang menjawab 1, ada yang menjawab 2. Kita lihat sekarang. Kalau yang atas ini tadi pangkat tertingginya 1, yang bawah ini pangkat tertingginya adalah akar dari X kuadrat. Artinya adalah 1, yaitu X. Akar dari X kuadrat itu adalah X, maka pangkat tertingginya 1. Yang atas 1, yang bawah 1. Karena yang atas tadi pangkat tertingginya 1, yang bawah 1, artinya sama, pangkat tertingginya itu sama. Pasti nanti dia punya nilai, jadi bukan 0 dan bukan tak hingga. Nah, di sini kita mau cari secara konsepnya dulu, yaitu dibagi dengan pangkat tertinggi. Karena pangkat tertingginya tadi adalah X, pangkatnya 1, sehingga kita bagi dengan X, yang bawah juga dibagi X. Sehingga ketemu bentuk seperti ini.
Perhatikan X yang di penyebut ini belum masuk di dalam akar ya. X yang di penyebut ini belum masuk di dalam akar. Sehingga kita mau memasukkan dia ke dalam akar, bagaimana caranya? Perhatikan di sini. Nah, X kita mau masukkan ke dalam akar, X dimasukkan di dalam akar itu nilainya jadi karena di sini kuadrat, maka di sini jadinya X pangkat 2. Kalau di sini nanti X akarnya 4, maka di sini adalah X pangkat 4. Kalau di sini akarnya di situ 3, maka di sini masuk di dalam akar jadi X pangkat 3. Nah, dari sini X-nya masuk di dalam akar, X-nya masuk di dalam akar 2, maka dia jadi X kuadrat. Nah, kita perhatikan di sini. Ini yang sangat-sangat penting dalam mengerjakan terutama soal urean. Terus kemudian kita masukkan nilainya. Nah, yang atas ini limitnya nilainya 1, yang ini nilainya 0, yang ini nilainya 0, yang ini nilainya 4, tapi masih di dalam akar karena limitnya masuk semua. Sehingga kita dapatkan 1 dibagi dengan akar 4. Kita dapatkan setengah. Nah, ini kalau kalian bertemu dengan soal urean yang harus kita jabarkan seperti ini. Andai kata kalian bertemu dengan soal pilihan ganda, cara kreatif atau cara cerdas bisa kita lihat di sini. Limit X mendekati tak hingga dari X dikurangi 1 per akar 1 plus 4X kuadrat. Definisikan dulu yang atas pangkat tertingginya berapa? Oh, pangkat tertingginya 1. Yang bawah pangkat tertingginya berapa? Oh, pangkat tertingginya adalah akar X kuadrat. Oh, berarti pangkat tertingginya adalah 1 juga sama. Maka koefisien dari pangkat tertinggi pembilang yaitu 1 kita tuliskan di sini. Kemudian yang penyebut yaitu pangkat tertingginya dari X. Nah, kalau dimasukkan di dalam akar kan X kuadrat, maka di sini koefisiennya adalah 4. Tapi jawabannya bukan 4. Koefisiennya adalah akar 4. Nah, di sini berarti akar 4. Ditulis di sini akar 4 sama dengan setengah. Nah, ini cara cerdas ketika kalian bertemu dengan soal pilihan ganda. Boleh kalian pakai ini. Tapi kalau urean disuruh menjabarkan, ya kalian jabarkan seperti ini. Kemudian, yang kedua, ketika kita bertemu dengan akar selain 2. Nah, di sini kita lihat dulu yang atas ini. Pangkat tertingginya berapa? Akar 4 dari X kuadrat itu berapa? Akar 4 dari X kuadrat. Oh, berarti X pangkat 2 per 4. X pangkat 2 per 4 itu berarti X pangkat setengah. X pangkat setengah itu berarti akar X. Berarti pangkat tertingginya adalah setengah. Yang bawah akar X berarti X pangkat setengah. Berarti sama yang atas itu pangkat setengah, yang bawah juga pangkat setengah. Maka di sini dibagi dengan X pangkat setengah atau bisa dituliskan dengan akar X dibagi akar X. Dibagi akar X, yang bawah juga dibagi akar X. Nah, perhatikan sekarang. Memasukkan akar X ke dalam akar 4. Nah, akar X di sini kita bisa tuliskan X pangkat setengah. Karena kita mau memasukkan ke dalam akar 4, maka pangkatnya kita jadikan pangkat 1/4. Agar nilainya tidak berubah, ini dikalikan berapa supaya jadi setengah? Oh, berarti dikalikan 2. Maka di sini X pangkat 2 dipangkatkan 1/4. Sehingga bisa kita tuliskan di dalam akar 4, yaitu X kuadrat. Nah, di sini berarti akar X masuk di dalam akar 4, nanti bentuknya adalah X kuadrat. Kalau yang bawah tadi sudah jelas di depan ya. Kemudian kita lanjutkan di sini. Nah, akar X ini dibagi dengan akar X, masuk di dalam akar 4, nilainya menjadi X pangkat 2. X pangkat 2 di sini. Kemudian perhatikan lagi, itu jangan sampai salah nanti ke depan dalam mengerjakan soal seperti ini. Kemudian masukkan limitnya sesuai dengan sifat limit, pangkatnya dikeluarkan, akarnya bisa, limitnya masuk di dalam akar sehingga ketemu seperti ini, seperti teorema ataupun sifat-sifat limit yang sudah dipelajari kelas 11. Limitnya ini nilainya 0, limitnya yang 16 nilainya 16, limitnya ini 0, limitnya ini 4, sehingga kita dapatkan akar 4 dari 16 berapa? Oke, 2. Akar 4 berapa? 2. Sehingga kita bisa dapatkan 1. Nah, ini kalau kalian disuruh menjabarkan bagaimana cara mencari nilai limitnya. Akan tetapi ketika sudah ketemu dengan bentuk pilihan ganda, kalian bisa berpikir secara cerdas. Caranya bagaimana? Kita lihat.
limit X mendekati tak hingga dari akar 4, 1 ditambah 16 X kuadrat. Ini pangkat tertingginya berapa? Oh, akar 4 dari X pangkat 2. Berarti X pangkat 2 per 4. Berarti X pangkat setengah. Oh, berarti pangkat tertingginya adalah setengah. Yang bawah, akar 1 plus 4X. Oh, berarti X pangkat setengah. Oh, berarti setengah. Artinya apa? Kita bisa ambil koefisiennya saja. Koefisien dari X yang pangkat tertinggi di atas siapa? 16. Tetapi bukan 16 di sini, karena dia di dalam akar 4. Maka akar 4 dari 16 dibagi dengan akar 4. Berarti akar 4 dari 16 berapa? 2. Akar 4 berapa? 2. 2 dibagi 2 berapa? 1. Nah, sekian untuk bagian pertama dari limit tak hingga, yaitu ketika kita substitusikan ketemu dengan tak hingga per tak hingga, maka kita gunakan cara, yaitu dengan cara membagi pangkat tertinggi. Ada 3 kesimpulan tadi untuk soal-soal pilihan ganda, kalian bisa gunakan 3 kesimpulan tadi, akan tetapi ketika bertemu dengan soal urean, kalian harus jabarkan seperti ini. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang Bu Bati sampaikan bisa membuat kalian paham dalam mempelajari limit tak hingga untuk yang aljabar ketika ketemu bentuk tak hingga per tak hingga setelah disubstitusikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.